Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat nomor berapa? 16. Hari ini kita akan langsung membahas 2 ayat sekaligus. Berarti ayat berapa dan berapa? Ayat ke-17 dan ayat ke-18. Kenapa kok kita
bahas dua ayat itu sekaligus dalam satu pertemuan karena bunyi ayatnya mirip. Kenapa? Karena bunyi ayatnya mirip. Ayat yang ke-17 bunyinya wa ma adraka ma yaumuddin. Itu ayat berapa? 17. Ayat 18 napa? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Mirip enggak? Mirip. Cuma yang satu wa, yang kedua summa. Apa artinya? Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan apakah engkau tahu apa itu hari pembalasan? Ini arti ayat keberapa? 17. Ayat selanjutnya summa, kemudian. Apakah engkau tahu apa itu hari pembalasan? Mirip apa bukan? Mirip. Kenapa Allah Azza wa Jalla membuka ayat ini dengan pertanyaan? Dan pertanyaannya diulang. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Pertanyaan yang diulang 2 kali. Kenapa? Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengawali ayat ini dengan pertanyaan dan pengulangan dalam rangka untuk menyedot perhatian para pembaca. Napa? Menyedot perhatian para pembaca. Jadi orang yang baca Al-Quran itu supaya tertarik. Dan itu adalah salah satu metode mengajar yang baik. Jadi metode mengajar yang baik adalah mempersiapkan pikirannya murid sebelum menyampaikan apa? Ilmu. Jadi ngajar gue ora ujuk-ujuk assalamualaikum langsung mlebu pelajaran. Singkie lagi ngobrol, singkai lagi ngantuk, singkana lagi dolanan HP. Loh, wong belum fokus kok sudah diajar. Jangan. Ngajar itu jangan asal ngajar. Sekedar masuk kelas, setelah itu selesai, keluar, awal bulan nerima gaji, mbuh muridnya paham apa ora paham, ora penting. Jangan. Ngajar itulah sebuah tanggung jawab. Berarti kita ini lagi bahas guru atau semua dari kita? Nek kur bahas tentang guru tok, berarti cuma berapa persen? Guru yang hadir di sini bisa dihitung dengan jari. Sisanya? Berarti enggak dimaksud dengan hadis ini, dengan ayat ini. Kita semua itu guru. Guru buat siapa? Buat anak-anak kita. Jadi jangan katakan, oh gue urusannya nyong. Nyong itu guru. Kita ini semuanya guru. Bapak dan ibu adalah guru buat siapa? Anak-anak.
Jadi ketika kita mau menyampaikan suatu ilmu kepada anak kita, mau mengajarkan sesuatu kepada anak kita, mau menasehati anak kita, sebelum menyampaikan nasihat itu, pastikan dulu anak kita sudah fokus. Kalau kita mau pakai contoh yang diajarkan sama Allah Azza wa Jalla di sini, berarti kita lakukan satu apa, dua apa? Lu mau bisa sebutkan? Satu, pertanyaan. Dua, pengulangan. Tahu nggak kenapa kita harus sholat? Itu namanya apa? Pertanyaan. Nduk, tahu nggak kamu itu kenapa sih harus pakai jilbab kalau keluar rumah? Itu namanya apa? Pertanyaan. Jadi jangan ujuk-ujuk pokoknya sih kepriwe pokoknya. Pokoknya harus gini. Tanya dulu, kamu tahu nggak kenapa harus baca zikir pagi petang? Tahu nggak kamu kenapa perlu ngapalin Al-Quran? Kasih pertanyaan. Apalagi anak-anak kita di hari ini lebih kritis. Kritis siapa? Kritis penyakit kritis gitu, orang lagi kritis bukan. Kritis apa? Lebih apa? Ingin tahunya tinggi, selalu tanya kenapa? Iya pora? Iya pora. Nah, jangan main HP terus. Kenapa? Ayo nak, udah mau maghrib mandi. Kenapa? Dila-dila apa? Kenapa? Bien dewek kayak gue apa ora? Dulu kita kayak gitu enggak? Kenapa? Maras. Apa? Maras. Takut kita. Takon bebet. Apa? Sabuk. Ya, sabuk kulit. Ini zaman sudah berubah. Kenapa anak hari ini kritis? Ini pernah saya sampaikan dalam sebuah pengajian. Judulnya mendidik anak di zaman now. Kenapa? Mendidik anak di zaman now. Jangan cari nanti. Nah, rekamannya masih ada. Kenapa kok anak-anak hari ini kritis? Karena sumber informasinya yang masuk kepala anak kita itu banyak. Sumber apa? Informasi. Kalau dulu pas kita masih kecil, apa sumber informasinya? Dunia dalam berita. Tahu? Jam berapa? 9. Sekarang anak kita, Masya Allah. Wong stasiun televisi aja banyak banget. Itu baru stasiun televisi. Belum internet. Ya. Belum radio. Belum media sosial. Banyak banget. Sehingga zamannya sudah berbeda. Maka treatmentnya, penanganannya kita harus lebih kreatif. Selama tidak melanggar aturan agama. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menarik perhatian para pembaca Al-Quran supaya fokus dengan apa dan apa? Pertanyaan dan pengulangan. Wa ma adraka. Tahukah engkau? Apa itu hari kiamat? Tahukah engkau? Engkau di dalam ayat ini siapa maksudnya? Siapa? Iya, yang diajak bicara gue siapa? Hah? Nabi Muhammad SAW. Siapa? Nabi Muhammad SAW.
Wa ma adraka. Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu hari kiamat? Tsumma ma adraka wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu hari kiamat? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah engkau wahai Muhammad apa itu hari kiamat? Apakah ketika ayat ini aslinya tertuju kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah artinya ayat ini khusus buat Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sesuatu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu otomatis juga tertuju kepada umatnya. Siapa umatnya? Kita. Kecuali ada pengkhususan. Ya. Jadi aslinya kalau ada ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka apa yang wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW otomatis juga berlaku buat siapa? Umatnya. Kecuali ada napa wau? Pengkhususan. Nah, di dalam ayat ini, wa ma adraka, tahukah engkau wahai Muhammad, berarti juga tertuju kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Tahukah kalian wahai umat Muhammad, apa itu hari pembalasan? Oke. Di dalam bahasa Arab, kalimat wa ma adraka. Napa? Wa ma adraka. Tahukah engkau? Ini sering dipakai untuk menggambarkan bahwa sesuatu yang ditanyakan ini dahsyat. Apa? Dahsyat. Sesuatu yang ditanyakan ini besar. Sesuatu yang ditanyakan ini penting. Sesuatu yang ditanyakan ini agung. Makanya kalau kita perhatikan penggunaan kata wa ma adraka sering terulang. Contoh, al-qari'ah, mal qari'ah. Terus wa ma adraka mal qari'ah. Contoh yang lain, al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Jadi Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimat wa ma adraka sering di dalam Al-Quran. Dan kata para ulama, kata atau kalimat wa ma adraka adalah untuk menggambarkan bahwa al-qari'ah, bahwa al-haqqah, bahwa yaumuddin itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Yaumuddin, al-qari'ah, al-haqqah itu adalah nama dari apa? Hari kiamat. Berarti hari kiamat itu dahsyat. Dahsyat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj? Ayat apa? Surat apa? Al-Hajj. Ayat 1 sampai 2. Ayat pinten? 1 sampai 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai para manusia, takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim.
Sesungguhnya goncangan di hari kiamat sangat dahsyat sekali. Idza zulzilatil ardu zilzala. Ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Segoncang-goncangnya maksudnya apa? Terus menerus. Jadi bumi itu digoncangkan terus menerus sampai apa? Sampai seluruh yang ada di permukaannya rata. Jadi kita baru dengar gempa berapa skala Richter? 8,9, sudah nopo? Hancur berantam. Padahal cuma berapa menit? 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nanti di hari kiamat berapa skala Richter? Lawang alatnya wis rusak. Ukurnya gimana? Wong alatnya udah rusak kok. Udah hancur semuanya. Jadi bukan bangunan 3 lantai, 4 lantai, gunung. Semuanya rata. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu sangat dahsyat. Terus apa kata Allah? Menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika hari kiamat nanti terjadi, ibu yang sedang menyusui anaknya akan mencampakkan bayinya sendiri. Coba bayangkan. Ibu itu kan sayang banget sama anak yang sedang disusuinya. Nanti ketika hari kiamat, ibu yang sedang menyusui anaknya, dia akan lemparkan anaknya sendiri. Dia akan campakkan, gak peduli dengan anaknya. Saking nopo nih? Seremnya pada hari itu. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan semua ibu-ibu yang sedang hamil saat itu juga akan melahirkan. Akan keguguran. Saking seremnya. Saking takutnya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian lihat manusia kayak pada mabok. Pada kelimpungan. Jalannya nggak jelas kemana. Kayak orang mabok. Wa ma hum bisukara. Tapi mereka bukan sedang mabok. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah hari itu sangat pedih. Itu yang membuat orang-orang pada ketakutan, kelimpungan, kebingungan. Nggak tahu arah. Jadi kalimat napa wau? Wama adraka. Itu tujuannya adalah untuk menggambarkan bahwa hari kiamat adalah sesuatu yang napa? Dahsyat, sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, sesuatu yang agung. Berarti hanya orang-orang yang besarlah yang akan mempersiapkan diri menghadapi hari yang besar itu. Saya ulangi. Kenapa? Hanya orang-orang yang besarlah yang akan mempersiapkan diri menghadapi hari yang besar itu. Hanya orang-orang pentinglah yang akan mempersiapkan diri menghadapi hari yang super penting itu. Dan hanya orang-orang yang agunglah yang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang agung itu. Apakah kita termasuk orang itu? Kok sepi? Atau kita mikirin sesuatu yang remeh-temeh. Sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang kecil. Sesuatu yang hina.
Itukah kesibukan kita selama ini? Apa sesuatu yang hina, nggak penting, remeh, apa? Dunia. Coba saya tanya. 24 jam waktu kita ini. Untuk mikirin akhirat itu berapa jam? Pinter. Pira ya Ustaz ya? Ya pas sholat Ustaz. Pas sholat dia mikirin dunia. Sholat itu kan salah satu aktivitas kita untuk ingat apa? Akhirat. Ingat mati. Ingat Allah. Pun ketika lagi sholat, yang dipikirin bukan sholat. Nggih nopo, nggih. Itu padahal lagi melakukan aktivitas ukhrawi. Bagaimana kalau kita di luar sholat? Lah wong lagi sholat aja mikir dunia. Berarti kita ini orang penting atau bukan? Kita ini orang besar atau bukan? Seharusnya waktu kita itu lebih banyak untuk mikirin apa? Akhirat. Salah kalau ada orang mengatakan 50-50, salah. 50-50? Ya. Kalau 50-50 berarti dunia 50%, akhirat 50%. Salah. Siapa bilang 50-50? Ayo kita lihat ayat yang Allah sampaikan. Dalam surat Al-Qasas ayat 77. Surat apa? Al-Qasas ayat 77. Supaya kita tahu skala prioritas kita hari ini itu benar apa urung? Apa kata Allah? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Manfaatkanlah semua potensi yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Saya ulangi. Wabtaghi fima atakallah. Manfaatkanlah seluruh potensi yang Allah berikan kepadamu untuk ad-daral akhirah. Mencari apa? Akhirat. Terus apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa jatahmu di dunia. Ketika Allah nyuruh kita beramal buat akhirat, apa kata Allah? Gunakan semua potensimu. Ketika Allah mengingatkan tentang dunia, apa kata Allah? Jangan lupa ya, kamu punya jatah di dunia. Kira-kira, kayak gue 50-50 apa orang? 50-50 apa enggak? Udah gini aja lah. Kalaupun kita mau pakai 50-50, apa temenan dewek wis 24 jam, 12 jam gue akhirat, 12 jam gue dunia. Bisa gue burung 50-50 aja enggak kok. Jauh 50-50 aja enggak. Dan itu pun keliru 50-50. Seharusnya itu seluruh potensi kita untuk akhirat. Apa potensi kita Ustaz? Beda-beda. Ada yang potensinya kenapa? Kekuatan fisik. Ya. Awaknya pating pelkentung. Perutnya nopo? Sispek. Gunakan potensi itu untuk akhirat. Nopo? Mangkat masjid. Ya. Mangkat pengajian. Apa lagi? Bantu mbah-mbah ngangkati beceran. Ya. Apalagi ada orang dizolimi maju, ya. Melindungi yang terzolimi, yang lemah. Melihat ada masjid kotor, pribun
nyapu. Ya. Sampai ke rumah, bantu orang tuanya ngangkati memean, jemuran, ngepe, gabah, kue nembe jos. Ya. Wong sabendina ngejim, ngangkat memean biar ora kuat. Ada? Ada. Setiap hari ngejim bawa apa? Ngangkat apa? Barbel. Berapa? Di sing pada ngejim nih. 5 apa 10? Lu ngangkati jemuran aja nggak bisa. Lu buat apa? Visi kita tuh buat apa? Visi kuat nggak pernah bantu orang tua. Visi kuat nggak pernah bantu orang lemah. Lu terus buat apa visi kuat kita? Potensi kekuatan apa? Fisik. Potensi harta. Untuk apa kita banyak harta? Hanya sekedar untuk menuhi rekening, dioyok-oyok pajak. Ya. Hanya untuk nambah rumah di sana, rumah di sini. Beli di sana, beli di sini. Terus mana yang buat akhirat? Sudah berapa masjid yang dibangun? Sudah berapa pondok yang dibantu? Sudah berapa anak yatim yang dibiayai? Sudah wakaf berapa ratus hektar? Waduh, ratus hektar. Saya kan lagi ngomongin orang kaya. Ya. Gunakan potensi kekayaan kita. Apa lagi? Potensi kecerdasan. EQ yang tinggi, otak yang encer. Sudah berapa ayat yang dihafal? EQ-nya tinggi, Al-Fatihah urung ngapal sih kepriwe. Ya udahlah Ustaz, Al-Fatihah loh. Ya wis, juz amma wis. Subhanallah, cerdasnya luar biasa. Sampai jadi profesor. Hafalan Qur'ane kulhu falaknas. Solatnya itu terus. Terus kecerdasannya selain untuk memikirkan yang lain. Terus mana yang buat menghafal Al-Quran? Mana yang buat mengingat, memahami isi Al-Quran. Memahami hadis Nabi SAW. Mencerna apa yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab dan kajian-kajian. Buat apa kecerdasan kita? Yang buat akhirat itu yang mana? Potensi apa tadi? Fisik, potensi harta, potensi kecerdasan, potensi jabatan. Jenengan itu pengen dapat jabatan, buat apa? Nyari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Membuat pendidikan gratis. Membuat fasilitas kesehatan mudah diakses di mana-mana. Membuat pengajian mudah diadakan di mana-mana. Nggak ada lagi pembubaran pengajian. Membuat masjid-masjid jadi makmur. Itu tujuannya. Atau hanya sekedar untuk ngumpulin modal dan balik modal. Potensi yang kita miliki. Kalau kita memang betul-betul orang yang besar, gunakan itu untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang besar. Ya terus dunia ini kepriwe? Tadi kan sudah dikatakan, jangan lupa. Maksudnya pripun jangan lupa? Ya waktu nih sarapan ya sarapan. Haus ya minum.
Pengen nyaman berangkat pengajian ya beli motor apa mobil? Ya duweni motor ya motor, mobil ya mobil. Pengen nyaman rumah, bikin rumah yang besar, no problem. Yang penting duitnya halal. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Sebenarnya banyak yang perlu kita sampaikan, tapi semoga apa yang kita dengar tadi bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.